Pada tahun 1941, Nazi Jerman mencaplok sebagian besar Eropa, memperkirakan luasnya saat itu mencapai 2 juta kilometer persegi. Dengan kekuatan militer yang sangat kuat, saat itu Hitler dan para jenderalnya membahas rencana untuk menyerang Uni Soviet. Bahkan sebelum itu pada tahun 1939, Jerman dan Uni Soviet menandatangani Fakta Non-Agresi. Fakta Soviet-Jerman. Pada 21 Juni 1941, Nazi Jerman melancarkan serangan mendadak ke Uni Soviet, dengan operasi yang disebut Barbarossa. Kampanye tersebut mencakup 190 divisi, termasuk 152 divisi Jerman, 38 divisi sekutu, dengan jumlah total 5,3 juta orang. Saat itu, Jerman diperkirakan telah mengerahkan 3/4 tentaranya. Seiring dengan jumlah yang sangat besar, peralatan militer lainnya seperti tank, kendaraan lapis baja, pesawat tempur, pesawat angkut. Kampanye ini tercatat sebagai operasi militer terbesar dalam hal jumlah pasukan yang terlibat. Juga kampanye paling berdarah, dengan jumlah korban terbesar yang pernah ada dalam sejarah dunia. Dengan kekuatan yang begitu kuat, tentara Jerman dengan cepat menembus jauh ke dalam Rusia. Diperkirakan setelah hanya 3-4 bulan, adalah mungkin untuk merebut Moskow, dan mencaplok Uni Soviet. Namun kemajuan perang tidak berjalan seperti yang diharapkan Hitler. Rencana Hitler untuk berperang dengan cepat dan cepat hancur, karena tentara merah Soviet melawan balik dengan sengit saat Jerman mendekati Moskow. Memimpin perang yang diseret ke musim dingin, Jerman dengan cepat menjadi lemah, tidak mampu bertarung dalam cuaca dingin di Rusia. Hasil setelah serangan musim dingin, akhir 1941 hingga awal 1942 tentara Soviet, tetapi terutama serangan balik besar-besaran di Moskow. Rencana Barbarossa telah benar-benar runtuh. Kemudian pada tahun 1942, dengan partisipasi negara adidaya, Amerika Serikat dan sekutunya secara bertahap mendorong Nazi ke jurang kekalahan. Beberapa berpendapat bahwa, jika Jepang, yang bersekutu dengan Jerman, menyerang Uni Soviet dari timur Rusia, perang mungkin akan berjalan sebaliknya. Namun Jepang memilih untuk menyatakan perang terhadap Amerika di Pearl Harbor. Ini mungkin keputusan Jepang yang sangat salah pada saat itu. Jadi mengapa Jepang tidak bergabung dengan Jerman untuk menyerang Uni Soviet? Menurut para ahli yang mengkhususkan diri dalam sejarah militer, mereka memberikan 3 alasan utama sebagai berikut. Pertama, pada April 1941, hanya 2 bulan sebelum Jerman menyerang Uni Soviet, pemerintah Soviet dan Jepang menandatangani perjanjian netralitas Soviet-Jepang. Berbeda dengan Nazi Jerman, Jepang secara inheren merupakan negara yang menjunjung tinggi kehormatan. Mereka prihatin dengan kecaman opini dunia, jika Jepang secara sepihak melanggar perjanjian yang ditandatangani. Dan serangan Jepang ke Uni Soviet tanpa alasan yang baik juga tidak akan mendapat dukungan dari rakyat di negara tersebut. Kedua, Jepang sangat menghargai kekuatan tentara Soviet. Harus ditambahkan bahwa, pada waktu itu, Jepang selalu terbelah oleh 2 doktrin yang berlawanan, yaitu teori pemekaran utara. Di dalamnya, Kekaisaran Jepang akan meluas ke utara hingga Siberia, timur jauh Rusia. Dan doktrin ekspansi selatan, di mana Kekaisaran Jepang akan fokus pada negara-negara Asia Tenggara, Cina, dan Pasifik. Doktrin ini mendapat dukungan dari Angkatan Laut Jepang. Dan pertempuran yang tidak banyak diketahui sebelumnya, antara tentara Jepang dan Soviet pada tahun 1939 di perbatasan Mongolia, Manchuria. Pada saat itu, Mongolia adalah sekutu Uni Soviet, dan Manchuria dianeksasi oleh Jepang. Tentara Soviet di bawah komando Jenderal Zhukov mengalahkan Jepang. Dari kekalahan ini, Jepang melihat kekuatan besar Uni Soviet. Oleh karena itu, diputuskan untuk menerapkan doktrin ekspansi selatan, melewatkan jabat tangan dengan Jerman untuk menyerang Uni Soviet. Alasan ketiga adalah ekonomi. Jepang menyadari bahwa Siberia sangat luas sehingga perlu mengerahkan banyak pasukan untuk berpartisipasi. Untuk mempertahankan pasukan yang besar di sana akan membutuhkan banyak uang. Selain itu, tidak banyak sumber daya untuk dieksploitasi di sini. Cuacanya juga sangat keras dengan musim dingin yang sangat dingin. Ada begitu banyak risiko sehingga Jepang tidak akan mengambil risiko menyerang di sini. Di selatan, negara-negara Indochina kaya akan sumber daya yang dapat dieksploitasi, seperti minyak di Laut Timur.
Apalagi wilayah ini sangat mudah diserang, karena negara-negara tersebut dikelilingi oleh laut. Perlu diketahui bahwa saat itu Angkatan Laut Jepang sedang kuat. Dengan demikian, kebijakan selatan Jepang dilaksanakan. Faktor lain adalah, ketika Jepang mulai menerapkan kebijakan selatan mereka, dengan menduduki negara-negara Indochina Prancis. Akibatnya ketegangan dengan Amerika Serikat meningkat, ditambah lagi Amerika memberlakukan embargo minyak terhadap Jepang pada Maret 1941. Jepang sangat marah kepada AS, sehingga menyiapkan angkatan laut yang sangat kuat untuk membalas AS di Pearl Harbor. Jadi menyerang Uni Soviet mungkin tidak akan menjadi prioritas saat itu. Dengan alasan di atas, dapat dipahami bahwa Jepang tidak menginvasi Uni Soviet. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.